teman-teman semuanya, pasti teman-teman udah gak asing lagi dengan istilah leader atau pemimpin. Tapi biasanya istilah tersebut erat kaitannya dengan orang-orang yang sudah berusia 30 tahun ke atas. Padahal kita sebagai generasi muda punya kesempatan yang sama untuk menjadi leader bahkan sejak usia awal 20 tahun. Beberapa waktu yang lalu, aku mendapat kesempatan untuk interview bareng Kak Krisanti Deborah atau akrab yang dipanggil Kak Debbie. Kak Debbie saat ini bekerja sebagai seorang Community Development di PT Paragon Technology and Innovation. Kak Debbie ini merupakan salah satu anak muda yang udah sering banget menjadi leader, mulai dari mimpin project, mimpin tim, bahkan perusahaan sekalipun. Oleh karena itu, di video kali ini aku bakal membagikan insight yang aku dapetin dari Kak Debbie ke teman-teman semuanya. Mulai dari gimana cara pemimpin dealing dengan dirinya sendiri, cara pemimpin menyesuaikan diri di grup level, cara pemimpin bekerja sama dengan anak buah, hingga cara pemimpin mengambil keputusan di tingkat organisasional. Ngomongin pemimpin di level intra-individual, first thing first, pemimpin itu harus memiliki prinsip dan juga integritas. Kak Debbie berkata bahwa prinsipnya adalah selalu jujur dan berbuat dengan apa yang seharusnya, tidak ada yang dibuat-buat maupun berbohong. Dengan menerapkan integritas dan memiliki prinsip, lambat laun lingkungan sekitar pasti mempercayai kita dan mengakui kita sebagai seorang leader. Jadi, status leader atau pemimpin itu bukan sesuatu yang bisa kita klaim oleh diri sendiri. Kemudian, pemimpin harus memiliki pola pikir growth mindset, karena learning dan leadership itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Pemimpin harus terus-menerus mau belajar agar organisasinya terus bertumbuh dan bergerak ke arah kemajuan. Pemimpin dengan pola pikir growth mindset percaya bahwa seluruh kemampuan dan ilmu yang ada di dunia ini bisa dipelajari selama ada tekad yang kuat. Kemudian, pemimpin juga harus menentukan gaya kepemimpinannya. Kalau Kak Debbie sendiri cenderung ke arah situational leadership, jadi lebih menyesuaikan diri dengan tim yang sedang ia pimpin, sehingga lebih adaptif dengan keadaan. Kalau ngomongin soal ekspektasi, jadi seorang pemimpin itu harus berani jadi diri sendiri, entah itu di depan atasan, anak buah, maupun teman setim sendiri. Jadi orang-orang tuh udah tahu gimana sih cara kerja kita, goals kita, visi misi kita yang nanti pelan-pelan di-align dengan visi misi perusahaan. Jadi ketika seiring berjalannya waktu, tiba-tiba ada ekspektasi yang terlalu tinggi dari orang sekitar, itu kuncinya adalah dikomunikasikan dengan baik. Ingat-ingat lagi visi misi di awal itu seperti apa. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka ekspektasi akan lebih bisa untuk di-manage. Kemudian terakhir, pemimpin itu nggak boleh takut dengan yang namanya kegagalan. Jangan pernah berlarut-larut sedih, karena di dalam kegagalan itu pasti ada pembelajaran yang bisa untuk mengimprove diri kita ke depannya. Karena kegagalan itu sebenarnya adalah hal yang normal dan merupakan part dari proses jatuh bangun yang panjang. Terlebih jika orang sekitar kita mau memberikan masukan dan feedback untuk kita lebih baik ke depannya. Nah, tadi kan aku udah ngebahas gimana hubungan pemimpin dengan dirinya sendiri. Sekarang aku bakal ngebahas gimana sih cara pemimpin bekerja sama dengan anak buahnya. Pertama, agar anak buah mau berkomitmen dengan tugas yang sedang dilaksanakan, itu dimulai dari personal approach. Nah, dengan adanya pendekatan personal, anak buah sebagai individu ini tuh lambat laun merasa nyaman, sehingga leader akan lebih mudah untuk memotivasi dia. Dengan adanya personal approach, hubungan antara leader dengan anak buah sebagai seorang individu itu lebih mengenal satu sama lain. Jadi, let them know that we know them. Pemimpin itu harus memahami anak buahnya dengan baik dan nggak boleh pilih kasih sedikit pun. Nah, tugas seorang pemimpin juga itu adalah mendorong rasa kepercayaan diri dari anak buahnya dan percaya bahwa mereka semua sebenarnya punya kemampuan yang sama dan mendorong mereka hingga ke titik aktualisasi diri. Kemudian, gimana sih caranya biar anak buah itu percaya dengan kita sebagai seorang leader? Yang pertama, kita harus menunjukkan positive mental attitude. Contohnya, apa yang kita katakan ya harus sesuai dengan apa yang diperbuat. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa mereka happy dengan culture perusahaan maupun tim. Dan yang terakhir, jangan pernah lupa untuk apresiasi sekecil apapun pencapaian mereka, sehingga mereka merasa lebih diakui. Kita naik ke level yang lebih kompleks, yaitu group level. Perusahaan besar pasti terbagi atas kelompok besar maupun kelompok kecil, sehingga tugas seorang pemimpin adalah bisa mendelegasikan tugas yang tepat kepada orang yang tepat. Di sini, pemimpin bisa dibantu oleh tim HR untuk mendelegasikan tugas yang telah dilaksanakan kepada orang yang dipilih. Nah, salah satu framework yang bisa digunakan adalah framework of delegation, yang berisikan tentang sisi urgensi tugas dan juga kemampuan anak buah.
berubah yang dibagi menjadi 4 kuadran. Kemudian pemimpin itu juga harus menyediakan ruang untuk berinovasi, saling bertukar ide maupun pendapat, agar organisasinya terus-menerus bertumbuh. Dengan adanya keterbukaan seperti ini, anak buah itu merasa bahwa pendapat mereka dihargai dan berguna bagi kemajuan perusahaan. Dan yang tidak kalah penting, pemimpin itu harus mau melakukan evaluasi secara rutin agar kekurangan yang ada bisa terus-menerus diperbaiki. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode evaluasi 360 derajat. Level yang paling terakhir adalah level organisasional, atau dalam konteks video ini adalah salah satu perusahaan FMCG di Indonesia yaitu PT Paragon Technology and Innovation. Memimpin perusahaan besar dengan ribuan karyawan itu bukan hal yang mudah, sehingga pemimpin harus bisa menyesuaikan diri dengan culture perusahaan. Kemudian, menjadi pemimpin itu juga bukan berarti bisa terlepas dari konflik. Jika terjadi konflik antar pemimpin di suatu perusahaan, maka harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat hingga mencapai kesepakatan bersama. Jangan sampai anak buah itu tahu jika pemimpinnya sedang ada konflik. Nah, tadi kan aku juga udah menyinggung soal inovasi. Nah, jika pemimpin ingin melakukan inovasi di suatu perusahaan, harus memiliki rencana yang matang. Rencana yang matang ini diwujudkan melalui transformational plan agar inovasi yang diinginkan ini bisa terlihat lebih jelas. Nah, setelah transformational plan dibuat, harus lihat lagi apakah inovasi cocok dengan visi misi perusahaan, dampak baiknya ke perusahaan seperti apa, kemudian risk mitigation-nya bakal seperti apa, dan yang paling penting, apakah staf-nya bisa mengikuti inovasi yang ada. Nah, setelah hal-hal tersebut dipertimbangkan, inovasi mulai bisa dijalankan dengan melihat momentum yang pas. Momentum jadi salah satu hal yang paling krusial saat melakukan inovasi. Setelah inovasi berhasil dijalankan, maka tugas pemimpin memastikan bahwa stafnya bisa mengikuti proses inovasi dengan baik. Aku kan udah cerita peran pemimpin di berbagai tingkatan yang aku dapetin dari sesi interview bareng Kak Debbie. Kalau boleh aku simpulkan, menjadi pemimpin di usia muda itu tidak mudah. Tapi selama kita punya integritas, mau beradaptasi, punya pola pikir growth mindset, selalu berbuat jujur dan juga menjadi diri sendiri, menjadi pemimpin di usia muda bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Nah, aku bakal menutup video ini dengan kalimat yang disampaikan Kak Debbie ke aku, yaitu leaders create leaders. Pemimpin itu bisa menciptakan pemimpin baru. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apabila ada salah kata, aku memohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bye!